Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapriani dengan NIM 2411306010. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Civic Education tentang integrasi. Nah, yang pertama ada makna dari integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Nah, yang kedua ada jenis-jenis dari integrasi politik menurut Miron Wiener. Yang pertama ada integrasi bangsa, menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua ada integrasi wilayah, menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ada integrasi elit massa, menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintahan dengan yang diperintah, menegaskan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Dan yang keempat ada integrasi nilai, menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada jenis-jenis integrasi nasional menurut Suroyo pada tahun 2002. Yang pertama ada integrasi politik. Integrasi politik memiliki dua dimensi, vertikal dan horizontal. Vertikal itu adalah hubungan antara elit dan massa, termasuk penguasa dan rakyat untuk mendorong partisipasi politik. Horizontal itu adalah hubungan antara daerah, suku, agama, dan golongan masyarakat dalam menjaga persatuan. Nah, yang kedua ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah saling ketergantungan antara daerah dalam memenuhi kebutuhan rakyat melalui kerjasama yang menguntungkan. Ini melibatkan penghapusan hambatan seperti peraturan dan norma untuk memperlancar keterpaduan ekonomi. Dan yang ketiga ada integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok sosial budaya di masyarakat seperti suku, agama, dan ras. Yang keempat, ada faktor penting dalam integrasi nasional menurut Miron Wiener. Menurut Miron Wiener, dalam Subakti pada tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintahan yang berkeabsahan legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Nah, yang kelima ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional Indonesia itu ada tiga. Yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit. Model ini bersifat kemaharajahan dengan struktur kontrastik. Wilayah inti atau Nagaragung meliputi Jawa dan Madura, diperintah langsung oleh raja. Wilayah luar atau macam negara dan pesisiran adalah kerajaan otonom, sedangkan tanah seberang mencakup negara sahabat seperti Campa, Kamboja, dan Ayapura. Nah, yang kedua ada model integrasi kolonial. Integrasi Hindia Belanda mencapai puncaknya pada awal abad ke-20, dari Sabang hingga Maroke. Pemerintah kolonial membangun integrasi melalui penguasaan maritim dan birokrasi kolonial, tetapi tanpa dukungan masyarakat sehingga gagal menyatukan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Nah, yang ketiga ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan atau Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Nomor 6, ada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat dapat berintegrasi menurut Suyanto Usman pada tahun 1998. Nah, yang pertama ada kesepakatan nilai fundamental. Masyarakat yang memiliki nilai bersama akan lebih mudah bersatu, sedangkan perpecahan terjadi jika nilai tersebut hilang. Yang kedua, keanggotaan dalam berbagai unit sosial. Jika individu dari latar belakang berbeda tergabung dalam organisasi yang sama, mereka lebih cenderung membangun loyalitas bersama daripada kepada kelompok asalnya. Yang ketiga, ada ketergantungan ekonomi. Masyarakat yang saling bergantung dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi lebih cenderung bersatu, sedangkan ketimpangan ekonomi dapat memicu konflik. Nah, yang ketujuh ada contoh mutakhir tantangan dalam membangun integrasi nasional yang terjadi di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Nah, tantangan yang dihadapi dari dimensi horizontal itu tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Nah, sedangkan dimensi vertikal itu tantangannya yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan, kekotaan menyebabkan kaum elita berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.